dibuka. Si ini diomongin di pengadilan diterusin, si ini diomongin di pengadilan dibuka. Si ini di OTT, si itu nggak di OTT. Gubernur ini diintip, gubernur itu nggak diintip. Semua ini skandal. Kalian aja nggak percaya, coba aja nanti. Ini semua akan meledak. Oh itu PT UN itu apa itu? Itu skandal itu, karena geng-gengnya itu mulai terungkap berkelahi di dalam itu. KPK itu lembaga politik, bukan lembaga penegakan hukum. Ini saya ulang-ulang nih, tapi orang nggak mau nyambung otaknya itu. Harusnya nyambung. Ya karena dia memilih. Saya nggak akan melaporkan ke Jokowi, karena saya menganggap Jokowi ada masalah yang dia belum selesai. Nah itu bahayanya kalau yang jahiliyah, yang bodoh itu pemimpin tertinggi. Kalau orang tuh belanga pelongo Pak ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja bagaimana ya deretan-deretan yang kemudian mengatakan banyak kasus-kasus yang selama ini ya tersandra katanya begitu ya. Tapi pada kenyataannya bagaimana yang dialami oleh Fahri Hamzah ini begitu kan ya. Karena pada hakikatnya sekarang kita lihat ya, ini ungkit ya kasus Benor ya. Novel Baswedan sindir Fahri Hamzah aman karena dilindungi oleh Firly Bahuri. Katanya begitu. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Jadi artinya apa? Artinya kalau memang ada kasus-kasus siapapun begitu kan, tidak ada tebang pilih kepada siapapun begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa persoalan-persoalan politik itu kalau hanya tersandra sana sini, tapi pada ujung-ujungnya ya mereka tetap bersikokoh ya untuk selalu membenarkan diri dan sebagainya. Ini banyak rekam jejak dari Fahri Hamzah yang dulu mengatakan bagaimana seorang Jokowi ya dan sebagainya begitu kan. Dan pada akhirnya mereka ya bergabung kepada Pak Prabowo di situ begitu kan. Ya secara demokrasi sah-sah aja, tapi dalam kasus-kasus besar seharusnya ya ini kita lihat saja apakah seorang Fahri Hamzah ini mereka punya kasus besar atau apa begitu kan. Ya, tapi yang jelas sampai hari ini kan tidak ada bukti sama sekali, tapi pada ujung-ujungnya begitu kan banyak masyarakat yang mengatakan ini gimana begitu kan. Soal EKTP dulu ya keluar-keluar di situ begitu kan ya. Tapi kata Nazarudin ya, katanya Fahri Hamzah ya menerima uang dan sebagainya begitu kan. Tetapi sampai hari ini kan masih aman-aman aja begitu. Artinya apa? Artinya apakah ada alat bukti atau tidak begitu kan. Sampai-sampai ya kita lihat saja masyarakat Indonesia hari ini begitu kan. Kalau kita melihat rekam jejak dari seorang Fahri Hamzah yang dulu kritik, sangat cerdas ya. Karena mereka sudah keluar dari PKS ya, membangun Gelora ya, terus kemudian kita lihat saja di situ begitu. Bagaimana seorang Fahri Hamzah dan sebagainya begitu kan. Mungkin ya satu sisi Fahri Hamzah ini sakit hati begitu ya karena keluar dari PKS ya atau ini dipecat atau apa begitu kan ya sampai-sampai membuat narasi-narasi yang tidak baik kepada bangsa kita ya, kepada calon presiden kita yaitu Anies Baswedan. Dia mengatakan setelah selesai usai Pilpres, Anies Baswedan dan Mohaimin akan dipenjara katanya. Ini gimana coba logikanya sampai ke situ ya? Fahri Hamzah bukan penegak hukum, bukan pihak-pihak terkait di situ begitu kan, tapi rakyat biasa juga begitu kan. Tapi kenapa berspekulasi seperti itu begitu kan? Ini kan sangat-sangat disayangkan begitu seorang Fahri Hamzah. Ya Fahri Hamzah mungkin tidak melihat dengan realitas, dia kan punya partai sebenarnya begitu kan ya. Melihat partai itu di dalamnya ya lihat saja situasi dan kondisi mereka begitu. Artinya selama ini yang kita lihat di situ adalah bagaimana caranya Partai Golkar bisa lolos, bukan soal ini gimmick sana sini begitu kan ya. Bahkan ya satu sih banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan hal itu begitu kan. Bagaimana si Fahri Hamzah, dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya melihat betul bahwa apakah ada benar-benar ada unsur yang kemudian mengatakan bahwa secara demokrasi begitu kan ya, secara demokrasi ya selalu memberikan kritikan kepada lawan-lawan mereka ya. Sebenarnya ini kebalik Fahri Hamzah. Kalau dulu kritikannya kepada Pak Jokowi lantang sekali mereka begitu kan ya, mengatakan apa aja mereka.
Tapi pada kenyataannya hari ini ya seolah-olah Fahri Hamzah ya dipertontonkan, malah sebaliknya begitu kan ya, mengkritik oposisi begitu. Apakah mereka tidak tahan menjadi oposisi begitu? Itu peran penting di situ begitu kan ya. Kalau tidak tahan oposisi ini gimana begitu ya? Ini kalau memang beneran ya pantasan Fahri Hamzah kenceng banget nyerangnya kepada Anies Baswedan, katanya begitu ya. Memang orang ini ya nyohok-nyohokin ya biar sadar diri bahwa dia punya kasus ya, katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali di X begitu kan ya, ketika setiap jam ya Fahri Hamzah mentweet ya, Fahri Hamzah setiap jam mentweet ya, sehingga itu sudah hal yang biasa mungkin bagi Fahri Hamzah, tapi pada kenyataannya adalah bagaimana ya masyarakat bisa melihat rekam jejak mereka begitu kan. Bahkan salah satunya ada orang mengatakan begini ya, orang itu banyak bacot kan ya. Segera segret ya, segera seret ya. Selesai kontestasi mereka benar ya. Benar dan lobster akan masuk kerangkeng ya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi menurut saya pribadi begitu kan ya, sampai hari ini saya buka data apapun begitu kan di situ begitu kan, belum ada tanda-tanda mereka bukti di situ begitu kan ya. Apakah ini masih disembunyikan atau tidak? Tapi yang jelas ya bagaimana dengan KPK hari ini begitu kan ya. Seolah-olah orang-orang yang kemudian tersandra di situ begitu kan ya harus mendukung Prabowo. Ya kira-kira seperti itulah logikanya begitu. Tapi yang jelas ini ada dampak negatif ya, dan ada dampak positif di situ begitu kan ya. Bahkan ya ungkit kasus Benur, Novel Baswedan sindir Fahri Hamzah ya aman karena dilindungi Firly Bahuri, katanya begitu. Mari baca ya. Benar nggak? Mantan ya penyidik KPK Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan membantah ya pernyataan Fahri Hamzah yang mengaku menjadi target sasaran kasus KPK karena terlalu mengkritisi kinerja lembaga rasuah saat menjabat anggota DPR. Novel mengklaim di zamannya bekerja sebagai penyidik KPK tidak pernah menargetkan apapun yang mencari-cari kesalahan seseorang dalam sebuah perkara korupsi. Selama saya di KPK belum pernah KPK menarget orang untuk ditangkap atau mencari-cari kasusnya. Sekalipun ya orang tersebut berupaya menentang ya upaya KPK dalam memberantas korupsi ya pada waktu itu begitu kan. Kemudian Novel menyinggung kasus korupsi ekspor benih lobster yang diduga melibatkan perusahaan Fahri Hamzah. Ia pun menyindir kasus tersebut aman ya tidak terusut ya karena ex-ketua KPK Firly Bahuri diduga melindungi wakil ketua umum Partai Gelora ya, katanya begitu ya. Bahkan contoh Fahri tidak dikejar dalam kasus ya, Benur dan sebagainya. Beda ketika masa Firly ya, kebanggaan Fahri katanya ya. Bahkan sebelumnya Fahri Hamzah mengaku selama berada di kursi pemerintahan telah diintai oleh KPK selama 15 tahun dalam berbagai kasus karena terlalu keras mengkritisi kinerja lembaga anti rasuah. Hal ini merespon bahwa Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin bakal menjadi tersangka KPK setelah Pilpres 2024 nanti. Apakah seperti ini cara-cara mereka? Nah, itu sudah masuk ke poin mereka. Artinya apa? Artinya dugaan-dugaan ini banyak muncul begitu kan. Apakah dugaan-dugaan ini hanya sebagai tersandra kepada orang siapapun sehingga orang-orang itu digertak melempem mereka begitu. Seperti contoh sekarang ini begitu kan. Realitanya kan sudah kelihatan. Orang-orang digertak dengan beberapa kasus tapi melempem. Mau tidak mau mereka ingin aman, maka yang seharusnya harus mendukung ya salah satu calon di situ begitu kan. Jadi ini banyak hal-hal seperti itu, maka dugaan-dugaan inilah muncul begitu kan. Apalagi terkait dengan kasus Fahri Hamzah. Katanya dugaan-dugaan itu terlibat begitu kan ya dalam ekspor benih lobster dan sebagainya. Apakah dugaan-dugaan ini muncul? Apakah ini kalau ditelusuri benar-benar ada nyata, bukti nyata dan sebagainya? Maka masyarakat sudah bisa menilai di situ begitu kan. Bisa menilai dalam artian bahwa ya apa yang terjadi selama ini buktinya ada enggak? Kalau tidak ada, kenapa cari-cari kesalahan? Kalau memang ada, kenapa tidak diproses? Dan itu ya sebagainya begitu kan. Tapi pada intinya adalah masyarakat Indonesia hari ini sudah pinter begitu kan melihat sebuah realitas dan perkembangan politik seperti ini begitu. Apalagi ini banyak sekali begitu kan terkait dengan situasi itu begitu. Maka ya silakan kita proses secara hukum kalau memang itu ada bukti nyata begitu kan.
Tapi nampaknya masyarakat Indonesia sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei ya, lembaga-lembaga kepada KPK hari ini, karena pada kenyataannya ya itu aja mereka begitu kan ya. Dianggap hal yang biasa dan sebagainya begitu. Dan bahkan ya hanya memainkan peran di situ ya. Kalau mendukung ini aman dan sebagainya, tidak mendukung tidak aman, yang ini aman dan sebagainya. Ini kan logikanya logika kacau begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat di situ bahwa banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Dan bahkan yang menurut saya pribadi begitu, alangkah baiknya hal-hal seperti ini tidak perlu dipublis kepada publik di situ begitu. Sehingga banyak masyarakat yang mengatakan wah ini gimana? ini gimana dan sebagainya ya. Jadi sampai hari ini masih menjadi simpang siur terkait dengan kasus-kasus seperti ini begitu kan. Tapi rupanya katanya banyak di 02 itu banyak kasus tersandra katanya begitu. Tapi oke lah tidak menjadi masalah, tapi bukan soal itu begitu. Tapi bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar ada begitu kan ya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.